pengen nih dijagain tapi yang beda. Macan udah, B udah, C udah, kuntilanak pengen gue bawa mobil. Saat itu tuh dia ngomong gini, kok mau kebal ya? Udah gue jaga-jaga boleh ya. Beli pelor ya. Saat itu gue nggak cuma sendiri bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Midnight Story. Kali ini seperti janji gua ngedatengin narasumber yang kemarin, Bang Deku, akan menceritakan kisah nyata perjalanan hidupnya melalui hal-hal gaib. Di part 2 ini akan menceritakan kisah-kisah yang sangat mengerikan menurut gua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Midnight Story dan ingat, alam gaib itu nyata. Di dalam menjalani suatu kehidupan, tak hayal dan tak dipungkiri lagi bahwasanya kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Tak sedikit manusia di muka bumi ini pasti mengalami hal-hal di luar nalar, seperti melihat sosok gaib, gangguan gaib, dan lainnya. Eksistensi makhluk gaib memang tidak pandang bulu dalam menampakkan sosoknya. Di channel ini akan berbagi sebuah cerita yang pernah dirasakan oleh para narasumber dari berbagai kalangan. Ikuti alur kisah nyatanya dan ingat, alam gaib itu nyata. Oke, langsung aja yuk kita ke narasumbernya. Halo, Bang Deku. Halo. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nah, kita di part pertama kan udah nih. Nah, seperti janji gua sama penonton ini kan mau di part 2. Siap. Oke deh. Langsung aja di Bang Deku, gimana? Oke, dari kemarin tuh pas kemarin cerita terakhir, saya tuh lagi proses cerita buat mimpi basah tuh. Nah, kemudian kan ada kuntilanak ternyata dari ucapan yang kemarin sempat diomong tuh pas awal cerita kemarin tuh. Dia ternyata relate, nyambung tuh. Kenapa dampaknya mimpi basah tuh makin brutal lah ibaratkan tuh. Jadi intinya diceritain tuh ternyata dari faktor omongan saya yang pertama kali saya ceritain tuh pengen dijadi kuntilanak. Disitulah dijelasin makhluknya itu udah pekat sama saya. Dia tuh pengen banget milikin saya saat itu lah. Dia memiliki saking cintanya mungkin. Oh ya, gue pernah ada pengalaman tapi nyambung ke si makhluk ini gitu ya. Jadi temen itu dia pernah datang ke rumah. Iya, si Pajar tuh yang kemarin saya cerita tuh. Pajar datang ke rumah. Intinya tuh dia nggak tahu posisi letak apapun di rumah saya, cuma tahu kamar lah intinya. Kebetulan kamar saya di belakang tuh, di ruangan paling belakang, intinya sebelah dapur lah, kamaran sebelah dapur tuh kamar. Jadi pas kita yang baru nyampe tuh temen yang ngobrol-ngobrol basa-basi lah awal-awal. Gak lama saya nyeletuk nih, kebetulan dia punya kelebihan kan iseng nanya. Saya penasaran jujur di rumah tuh ada apa kan. Gak lama saya nanya gini, ya lu bisa lihat nggak di rumah gua ada apa atasnya? Kebetulan saat itu karena saya zamannya masih sekolah gitu ya. Jadi ya pede sama manusia sama makhluk pun saya pede ya. Nggak takut lah sama makhluk gitu. Nah saya nyutuk gini, dia di rumah gua ada apa? Lu bisa lihat nggak di rumah gua ada apaan? Dia ngomong gini, sebelah ini sumur ya? Iya sumur. Ini kamar mandi? Iya kamar mandi. Ada dua kamar mandinya ya? Iya ada 2. Itu lalu lalang kuntilanak. Jadi gitu. Saya saking mungkin baru tahu saat itu ya di rumah saya itu ada makhluk itu. Saya nutup gini ya biar saya nggak takut gitu ya. Oh itu mau pembantu gua aja kata saya gitu. Saking lu. Iya biar nggak takut dan saya juga emang ya biar gimana sih menantang lah saat itu tuh. Tuh pembantu gua aja gua namain Inem. Ya sering bersihin sini lah gitu ya. Takut amat lu mau saya gituin ya.
terus PA ke dia tuh. Saya agak trigger tuh ngomong dia, mau kenapa dengan gitu ya? Udahlah, ngapain takut-takut amat tuh, itu dia ngotot dulu gitu ya. Ya udah ngotot tuh dia terus, lu ini ngeliat saya, kata saya gitu lah. Soalnya saya juga ngelirik temen kan, karena dia punya kelebihan, ya saya gituin aja terus saya kalau ada malam-malam. Gak lama teman pulang udah malam, saya sendiri tuh di kamar istirahat gitu ya. Matiin lampu kan kalau saya tidur tuh. Saya tuh pertama kali rekepan mungkin saat itu ya. Jadi posisi rekepan, kondisi badan geter, ini apa ya, nyawa apa cabut ya, dalam hal itu gitu ya. Saking pertama kali ya. Gak lama saya di suatu ruangan semuanya gelap tuh ya. Ada perempuan rambutnya tuh nutupin muka. Saya ini apa kuntilanak ya, saya deh. Saya perhatiin ya. Ya saat itu takut karena mungkin pertama kali saya ngalamin rep-repan tuh tapi rep-repannya nggak saya melek, tapi kayak di alam mimpi gitu rep-repannya. Dia nutupin rambut, gak lama saya fokus sambil saya agak rasa takut tuh duk jantung gua deg-degan. Gak lama kayak ada angin mau ngibas rambut dia. Mukanya kelihatan mukanya retak, mulutnya mangap. Dia ngomong saya, apa tuh? Lu nggak takut sama gua? Lu kalau gak takut tuh nangis lu gitu. Jangan asal ucap, tadi gitu. Saat itu saya takut kan. Bukannya takut sama dia gitu, maksudnya ngerasain takut saat itu gitu maksudnya. Saat itu ya saya baca sebisa saya ya, ayat kursi apapun lah saya baca yang saya bisa saat itu. Udah tuh balik lagi ke cerita, ternyata makhluk itu yang ngikutin saya, yang kuntilanak ini. Karena yang saya rep-repan itu saya ngeliat mukanya pecah-pecah, retak tuh. Terus pas saya cerita itu, kata Kang Sandi kan dia bilang udah terlanjur sayang sama saya, udah terlanjur suka. Saya kan tipenya kan nggak percaya kalau nggak ada bukti karena ya pengalaman kemarin saya cerita ditipu kan orang tua kan, diusugi apapun lah gitu, nggak ada bukti. Kang Sandi bisa ngebuktiin Saya duduk di ini pintu masuk nih, saya duduk sini. Pintu kan nutup gini kan, buka gitu. Saya duduk di situ, kan madep keluar tuh posisi. Kang Sandi di sini. Gak lama dia foto cekrek ya. Kirain saya ngepap kita lagi di lokasi itu ngasih tahu teman-temannya. Ternyata dia ngasih lihat Niki yang ngikutin lu. Ternyata diam-diam Bang Sandi ini buktiin bahwa ini lo ada. Betul. Nah, baik lagi ya, kan saya kan mau fokus ke abang pencarian. Tapi saya cerita itu karena saya juga ada yang ganjel lah biar tuntas semua. Ya udah gitu ya, beli aja telur ayam kampung saat itu beli berapa kan? Di 2 aja lah minimal tuh ya. Ya udah saya beli tuh, saya beli balik lagi, gak lama masuk kan. Ini antum cengkrem aja telurnya, tapi tangan satu aja. Coba bedain, ini telurnya kan antum yang beli, mas nggak bisa rekayasa apapun, entah ada kejadian apa, hanya kayak kalian kita di sini lah yang tahu katanya gitu. Oh yaudah mas deh, yaudah. Lama Kang Sandi keluar. Jadi kondisi rumah ini ruangan, ini kontrakan, ruangan kotak ini, sebelah ini tempat parkir motor tuh. Nah Kang Sandi keluar ke situ Kang Sandi keluar situ, gak lama kan, itu kan namanya tempat baru ya, nyari biar nggak bete lah, ngapain ya. Kang Sandi nggak bilang kalau misalkan dia lagi proses tuh ngapain ya Kang Sandi, kira saya teh. Udah saya ikut keluar dia. Saya ikut keluar, saya ngerasa jadi ada motor tuh waktu itu dia, ada makhluk diri kayak gimana ya, kayak ngerasa lihat tapi sekilas gitu Saya nanya, Kang itu kuncinya bukan lah, antum mau lihat kayak gitu ya? Ya ngerasa sih Kang gitu. Iya itu benar di situ. Baru masih dipegang tuh. Ini masih pegang. Udah masuk lagi ke dalam, masuk ke dalam. Coba cengkrem.
cengkram sekuat tenaga, jangan nggak full tenaga ya, saya cengkram tuh telur, saya cengkram sekuat kuatnya, nggak retak nggak sama sekali ya. Kayak saya megang batu saat itu ya. Keras banget. Saya tanya kan penjelasannya apa kan, ini kenapa kan kok telur begini sih? Tadi pas antum cerita kan balik lagi kan dianya nggak ada, itu Mas tarik secara paksa karena dia tahu pengen dikeluarin. Ini makhluknya udah nggak bener kayak gitu ya. Makanya Mas masukin ke media telur gitu. Tapi kita buang lah ke air mengalir tadi. Oh ya udah Mas, terus ini telur gimana? Oh sini telurnya. Mas kasih pelajaran dulu tadi gitu. Wah diapain nih belum hadir ya? Minta garam ke Mas Heri, yang punya rumah Mas Heri. Udah tuh saya minta garam Mas, minta garam nih. Udah saya kasih Mas Andi, proses di luar lagi tuh, kasih tuh jadi garam dilumurin. Kita habis Mas kasih garam, antum pecahin ya katanya. Oh iya Mas, saya pecahin, kasih wadah plastik ya, tapi ya tangan saya bungkus plastik, saya sambil ngangkat telur, habis digaramin tuh keluar asap Pak. Si telurnya tuh ya, wah ini nih berarti nih dia kesakitan kali ya dalam hal itu. Lama pecah kan telur kan, udah pecahin kayak baca syahadat, baca apa lupa saya itu saat itu ya kan, cukup gue suara nangis ada situ. Ada suara nangis itu. Teman-teman saya ada 3 atau 2 orang dengar semua di situ ya kan, terus suara nangis langsung kan. Udah tuh dalam hati, ini gue denger apa enggak ya, saya ngeletuk Kak. Mas ada yang nangis ya? Ucap tanya, lu juga dengar aja? Lagi dengar aja? Iya Mas, kayaknya Mas doang yang dengar, makanya Mas yang ngomong aja ya. Takutnya Mas salah denger aja ya. Bener Mas, suara nangis, saya gitu. Berarti bener, emang itu sosoknya dia kesakitan gitu. Oh yaudah Mas ya. Lanjut lah ke proses pencarian kakak kan. Jadi saat itu Kang Sandi bawa kujang. Bawa kujang. Ini Mas ada kujang, ini insya Allah jadi media, tapi antum jangan percaya ke benda ini. Tetap mintanya ke Allah. Mungkin lewat perantara ini antum nyampein apapun bisa nyampe ke kakak antum. Udah Mas, saya harus apa? Saya gitu kan. Udah, ini keluar aja depan teras. Baca apa saya lupa. Ntar Mas yang bantu dari sini. Ntar udah baca itu, Iki ucapin apapun yang Iki pengen. Contoh, ibu kangen, kamu pengen kakaknya pulang ke rumah, pengen nyatu lagi, ya udah kamu ngomong itu aja ya nanti. Setelah yang tadi apa sih awal kasih rapalan tuh sama Mas Andi. Oh ya udah Mas, paham saya. Keluar, pegang kujang, pegang gini aja, jangan kayak diagungin gitu harus diapal begini enggak gitu, biasa aja megang. Oh ya udah Mas. Jadi saya keluar, duduk, sila, merem saya itu, saya merem, setelah baca, saya ucapin juga semuanya, apa sih, kayak keluh kesah ibu gitu. Saya pulang, ibu kangen, bu udah sakit, jadi saya juga pengen nangis kalau cerita, karena ibu udah sakit, bapak intinya pernah ngucap yang bikin sakit hati dia kali saat itu ya, karena kondisi abang tuh cacat kakinya sebelah. Jadi ada ucapan mungkin udah cacat, bikin apa sih, ganggu keluarga atau nyusahin keluarga gitu. Oke, saat itu dia sakit hati, dia pergi. Saya gini, bapak udah mau minta maaf, juga jangan dipendem terus dendamnya atau sakit hatinya, ingat emak aja saya gitu lah. Itu saya nggak ada rasa pengen nangis jerit gitu ya, tapi air mata ngalir saat itu lah. Saya ngucap dalam hati, air mata ngalir terus, tanpa saya pengen ngaruh itu air mata ngalir terus aja. Saya apa ini netes kata saya, apa saya heran sendiri, bingung sendiri, apa ini ya. Ya setelah saya ucap apapun yang saya pengen keluarin tuh, udah saya pamit, ingat orang tua aja, jangan ingat yang lain, ingat omongan bapak apa lagi, ingat emak intinya. Saya gitu, saya selesai melek. Kaget saya ini udah basah. Pas masuk ke lokasi juga ke teman-teman lagi tuh, ke Mas Andi. Apa yang antum alamin dari ini Mas? Kok air mata ngalir tiba-tiba? Ya udah berarti nyampe ke batin dia. Insya Allah
kata antum bakal pulang gitu ya. Tapi mas gak bisa janji mau kapan, yang penting ya ikhtiarnya antum tuh udah dijalanin lah. Nah tuh saat itu saya intinya kan ya terjernihkan lah cara pikir saya ya. Nggak semua pegangan yang kemarin-kemarin itu nolong saya. Terus ya hal-hal horor, contoh teman ngomong A atau B gitu ya. Jadi saya juga harus bisa nyaring sekarang. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari teman-teman yang katanya bisa gitu ya, ngelihat A, ada yang ngikutin lu B gitu dapat. Ternyata ya nggak semua yang mereka bilang juga benar. Dan saya yang saya pelajarin gitu ya, ternyata kalau emang mau punya pegangan gitu ya kita juga harus punya wadah. Contoh saya pengen punya kebal gitu ya, atau bisa ngilang lah gitu ya. Intinya tuh si airnya ini mungkin satu gayung gitu ya. Kita baru punya satu cangkir, jadi si wadah kita belum siap, yang ada kitanya malah nggak benar, belum bisa nampung. Betul. Ya kita yang nggak lihat, kita tersuges sama omongan orang. Jadi saat itu ya saya diajarin sama Kang Sandi kan, sekarang gini kata dia, kalau antum mau belajar mas siap bimbing kata dia, tapi balik lagi kata dia tuh, saya ingatnya gini ya, antum tuh harus punya apa syaratnya, antum punya adab orang tua, apalagi ucapannya dijaga, matanya dijaga, pendengaran dijaga. Hal itu dulu antum harus lakuin tuh. Antum nggak bisa ngelakuin itu cuma antum punya ilmu apapun. Dari situ lah ya, contoh kemarin ada macan, terus teman punya ijang apapun lah kayak gitu-gitu ya. Ya saya udah nggak terlalu peduli lah sekarang. Nah baik lagi ke cerita horor gitu ya. Saya sama Kang Sandi sering nemenin Kang Sandi buat pengobatan orang-orang yang mungkin kayak saya juga ada gitu ya. Tapi ada juga contoh orang-orang yang pengen benda pusaka lewat Kang Sandi, contohnya gitu. Nah saya pernah nemenin tuh ini epic banget ceritanya. Ada namanya, sebut aja Pak Jiun lah ya. Pak Jiun ini pengen banget punya batu apa sih yang tengah-tengahnya bolong tuh, combong. Ya buat combong gitu ya, entah buat apa saya juga nggak nanya gitu ya. Ikutlah prosesnya tuh. Prosesnya cuman beli telur lagi. Beli telur satu kalau nggak salah syaratnya. Ya beli telur satu, yang kepake satu, belinya 3 apa 2 gitu. Udah tuh saya ikut beli tuh telurnya, jadi saya tahu maksudnya ini telur benar hasil beli. Saya beli telur sama Pak Jiunnya, balik ke rumah, ini mas telurnya kata Pak Jiun. Oh ya wis deh, orang Jawa tuh Mas Andi sama Pak Jiun. Telurnya bilang Mas Andi, coba Pak ini pilih telurnya mana dari beberapa telur. Jadi mungkin ada warna yang cerah, agak gelap gitu ya. Dipilih sama Pak Jiun saat itu yang paling terang tuh telurnya, paling murni lah mungkin warnanya. Udah dipilih tuh, ini mas telurnya. Oh ya wis bagus nih yang pilihannya. Gak lama Kang Sandi dibawa tuh telurnya ke dalam tuh, ke arah kamar mandi tuh. Mungkin dicuci buat apa saya nggak paham gitu ya. Nah baik lagi kan, Pak siapin wadah tadi gitu. Wadah tuh baskom. Oh ya udah, taruh baskom, taruh kain putih saat itu tuh. Udah ama lilin kalau nggak salah ya, sama lilin. Jadi cahayanya kita nggak boleh pakai cahaya lampu karena si makhluk itu takut mungkin sama cahaya lampu, atau apa sih ya, energi lampu lebih kuat kali ya sama cahaya ini kali ya. Nggak paham tuh. Udah mati lampu, nyalain lilin. Saya sama Kang Sandi ngobrol biasa. Kalau Kang Sandi bilang udah datang makhluknya. Oh sebelum itu ada suatu minyak yang khusus tuh buat penarikan itu. Jadi itu namanya minyak apel jin. Apel jin. Nah yang saya tahu ya, secara pemikiran liar saya tuh apel jin tuh apa minyak bentuk apel gitu ya udah saya. Ternyata enggak. Minyaknya itu kayak botol beling lurus ya, sejari diameternya.
tapi panjang, dia mungkin sekitar 30 cm atau 20 cm itu, warna merah. Warna merah. Nah, saya tuh pas lihat, ini apa mas? Ini minyak apel tinggi gitu ya. Kamu nggak boleh megang katanya. Ini kalau mau megang minimal yang punya hajat. Jadi misalkan saya pegang ya si botol ini nih, si beling ini nih, larinya malah ke saya si batu-batunya, atau ya minta apa gitu terus atau apa gitu, malah ke saya. Oh gitu mas. Jadi makanya kalau pas saya pegang itu dikasih tisu atau plastik saat itu lah, saya itu. Oh begini bentukannya. Udah tuh balik lagi ke ritual tadi tuh. Kita mau ngobrol biasa kayak gini lah. Gak lama Kang Sandi bilang makhluknya udah datang. Si wadah yang tadi ada kain putih itu kan bakar tuh. Saya kaget saat itu. Bakar tiba-tiba. Bakar tiba-tiba. Ya. Kenapa nih mas? Gak apa-apa gitu. Saya cuma kaget ya maksudnya. Itu bendanya udah masuk ke telur kayak gitu. Oh, terus kayak gitu. Ya udah tuh setelah proses intinya apinya udah padam, jadi bakar cuma kecil terus. Jadi ini mangkoknya, ini telur tengah-tengah bulat, bekas bakar tuh cuma sediameter telur itu. Saking anehnya saya. Jadi nggak seluruhan terbakar. Iya, padamnya pun udah sediameter telur. Udah kan? Udah pak, ambil minyaknya, lumurin ke si telur gitu ya. Lumurin ke si telur. Cahin, lumurin ke telur. Udah belah. Ya. Cahin maksudnya, cahin telurnya. Pecahin telurnya. Saya ingat lah, saya waktu itu lagi ulang tahun. Saya juga pengen mas, kata saya itu. Kata saya gitu, iseng gitu. Ya udah, kebetulan Pak Jun mau kan ya. Ya udah nanti minta hajat aja saya. Insya Allah ada rezekinya tuh. Udah tuh dipecahin telurnya. Ada 3 macam mah. Batu combong warna coklat apa hitam saya lupa tuh. 2 batu merah, batu merah. Ketiga batu kotak gitu kayak diamond gitu tapi warna hijau tuh saya lupa. Ini saya nggak mau mas, kata Pak Jun ya. Ini buat mas aja ya. Ini rezeki sedikit tadi gitu. Oh iya sih. Ya udah tuh, saya terima kan. Nah nggak lama proses itu kan saya udah lanjut biasa lagi kan ngobrol. Pak Jiun tuh ada telepon dari saudaranya di kampung. Pak katanya, mungkin udah kena Kang Sandi kali ya sebelumnya. Saya punya anak katanya. Anak saya itu anehnya tuh suka sama janda katanya, sama nenek-nenek. Terus kenapa mas itu? Anak saya baru umur 20 tahun. Nenek-nenek umur 50 gitu. Ini mau lawan bapak aja ya, biar gak tegang juga kan ya. Ngomong tuh Tajian sama Kang Sandi, Kang bisa minta tolong nggak dilihat ini benar pakai ilmu atau emang sekedar sama-sama suka. Oh iya Pak boleh, Kang Sandi. Mungkin lihat fotonya atau apa namanya gitu ya. Saya lupa tuh saat itu tuh. Iya Pak ini bener pakai dukun dia. Bukan pelet lagi, ini mah dukun. Jadi anak bapak benar-benar dibutain sama si perempuan ini biar segalanya ini sama perempuan ini. Saking ekstrimnya tuh, jadi si anak ini kan nge-grab ya Kang ya. Dia nge-grab ini, si janda ini ngikut dia. Contoh saya lagi mesen punya dia gitu ya, mungkin saya sama keluarga, dia kan sama perempuan kan nggak enak ya sama keluarga kan. Contoh begitu. Jadi dari hal itu aja keluarganya udah mulai risih lah. Makanya dia nanya gitu, bisa diobatin nggak Kang, kata Pak Jun gitu kan. Bisa katanya, tapi ini nggak sembarangan katanya. Dalam hati saya, wah ini lumayan banget ini. Apa sih dampaknya mungkin ya kalau udah nggak sembarangan, kata Sandi gitu. Maksudnya Kang gimana katanya? Udah simpan dulu aja, yang penting kalau bisa dia ketemu saya ketemu sama saya langsung gitu. Betul, 4 mata. Ya udah tuh nggak lama, itu masih jam 11 saya ingat banget. Jam 11 kurang lah intinya. Sandi telepon murid, gitu ya, bangunin semua murid, wirid semuanya, full sampai jam 12 jam berhenti. Udah tuh proses wirid, gak lama, setelah setengah jam tuh, setengah 12-an tuh ya, murid telepon ke Kang Sandi, Kang,
ada yang kotok-kotok saya kan. Ini orang apa bukan, kata muridnya gitu. Ya bukan enggak, katanya. Coba Lis, samperin. Itu posisi telepon lagi loudspeaker. Samperin ke lokasi ketok-ketok, itu suaranya nyata kan. Tok 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 tok. Oh, dari teror. Iya, ekstrim itu. Jadi ketoknya bukan manusia itu mah, saya akuin tuh mungkin. Saking cepetnya dan kencengnya tok 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 tok. Kenceng banget tuh aku. Kata Sandi, balik nih, jangan dibuka, jangan diorangin, saya kata Sandi gitu. Fokus wirid, gangguan buat kamu itu. Kamu mau dapat serangan kayaknya gitu. Ya udah mas ya, tapi aman saya mas ya. Aman, ya. Lanjut aja fokus, jangan teralih sama kayak gituan kata Sandi gitu. Oh yaudah mas, lanjut tuh wirid. Jam 12 sampai tuh jam 12 teng gitu, saya ingat banget. Jam 12 teng ada suara jerit, tapi pelan. Suara perempuan. Itu suaranya sekitar 10 sampai 15 detik ada tuh. Saya kan tipenya kan pikir logis ya. Ini kalau orang gak lama tuh ada keributan lah, kalau ada perempuan lagi jerit nangis gini ya. Saya dengerin, gak lama berhenti, saya nanya, mas denger gak suara nangis? Saya, orang kali gitu ya. Tapi denger gak mas? Iya denger sih gitu ya. Kayak mas orang-orang lagi bercanda di luar atau TV katanya gitu. Tapi beneran bukan orang kayaknya mas, kalau ada orang berarti ada ininya lah, keributan gitu udah beda katanya. Tapi aman mas kita, kata saya gitu kan. Insya Allah aman ya. Udah kata saya gitu kan. Baik lagi tuh lagi lanjut ngobrol tuh. Gak lama Sandi foto keluar. Speknya. Saya ini foto apa ini kan, saya kan ingat kuntilanak tadi kan. Apa tuh mas kasih? Saya langsung peka tuh ya, karena ini berarti sesuatu nih foto. Ada tangan potong sini. Itu tulangnya ada. Darahnya juga masih netes doang, jelas tapi transparan, anehnya gitu. Tangan segini loh Pak. Siluet gitu ya, siluet. Transparan gitu. Ini tangan apaan mas? Saya gitu. Ini kayak tadi ngetok-ngetok murid mas. Oh, kata saya. Nah tadi suara itu berarti suara dia ini mas. Iya benar, itu suara dia lagi ditangkap gitu ya sama pegangan Sandi mungkin tuh, jadi koyak tangannya buat bukti lu jangan macam-macam sama gua. Tuh kata saya. Nah terus kan kata saya, ini dukunnya gimana mas? Kata saya, aman ki, udah mas kabutin tadi gitu. Oh ya udahlah. Setelah 5 atau 10 menit ada WhatsApp masuk ke Pak Jiun. WhatsAppnya nomor nggak dikenal kan? Tanpa diketahui. Pak Jiun ngomong saya, kok saya ada WhatsApp tiba-tiba ya? Bukan ketikan tapi VM. Oh, suara, voice note. Saya dengerin tuh isinya. Jangan ikut campur. Suara begitu. Jangan ikut campur. Saya anjir merinding saat itu gua. Wah ini mah bener-bener gak main-main. Saya langsung saranin Pak Jiun, Pak udah hapus WhatsAppnya, fotonya Bapak atau gantilah sama nama Bapak, jangan nama asli itu sendiri. Takutnya Bapak save fotonya jadi buat macam-macam lah, takutnya disantet atau apa dikirim-kirim ke saya kan gitu ya. Oh iya bener, saya ganti itu kata Pak Jiun. Langsung ganti, nggak lama saya tanya lagi kan, Mas, lah ini kok bisa sih Mas? Kata gue teh. Dapat nomor WA atas saya tuh ya. Saking anehnya gitu. Ini kuning nggak sembarangan sih kita Sandi gitu. Waduh, kata saya gitu kan. Udah tuh. Kali itu saya nggak mau tahu lagi ya, karena saya takut ikut campur lah urusan pribadi orang kan. Saya ke depannya gimana saya nggak tahu tuh. Mungkin saat itu hal paling horor yang saya alamin tuh. Yang benar saksiin benar-benar betul. Yang alami kisah. Nah itu kan baru apa sih? Ya pengobatan ya. Saya Mas Sandi bikin konten. Oh bikin konten juga. Bikin konten. Jadi sebelumnya Sandi itu bikin konten sama teman-temannya, tapi stuck nggak jalan. Mungkin ada kesibukan lain. Saya intinya pengen hal baru gitu ya. Karena pengalaman saya nggak pengen cuman di dunia nyata lah.
karena dunia gaib kita berdampingan, saya juga pengen banyak-banyak pengalaman itu ya. Jadi di konten-konten itu ada makhluk tuh, jadi saya tuh sama Sandi satu lokasi di saung depannya kebun. Nggak lama dia bilang kan, Mas ini cocok buat lokasi itu, saya gitu ya, Ki aman sini mah katanya, cocok katanya. Interaksinya apa Mas? Paling Mas ini ada perempuan gitu, jadi gitu ada tuh, jadi saung tuh dia jauh kali ya, foto tuh makhluknya tuh perempuan, intinya konteksnya tuh perempuan, rambutnya panjang, pakai jubah, foto tuh. Nggak lama Sandi lokasi tuh, mungkin survei di tempat ini aman nggak buat kita uji nyali atau apa gitu kan. Sandi ninggalin HP di situ ya, ninggalin HP, balik lagi ke saya. Sandi, Mas ninggalin HP gitu ya, ntar ada sesuatu apapun itu hasilnya. Karena Mas sudah mau komunikasi sama makhluk ini, kata Mas gini, lewat aja sekelebat gitu. Yang penting Mas ngomong gitu benar-benar ada gitu, kata Mas Sandi gitu. Udah tuh kita tungguin mungkin 2 menit videonya. Begitu dia datang naro, balik lagi ke saya, itu udah nge-record dia. Oh, udah ketangkep atau udah mulai video. Udah cukup katanya. Ambil HP-nya. Teman saya yang ngambil. Si Hari namanya. Dia ngambil HP, bawa ke sini. Itu cuma 2 menit nih nggak salah. Setelah itu sama kita semua. Itu sama sekali nggak ada orang di lokasi ya. Kalau misalkan itu editan atau tambah-tambahan efek dari kita gitu. Di awal itu saya benar-benar sumpah lah, nggak ada efek-efek yang kita tambah-tambahin. Itu detik pertama 10 detik aman tuh, nggak ada apa-apa gitu ya, kayak suara jantung, suara alam lah. Itu beberapa detik kemudian ada suara nangis ya. Suara nangis. Mungkin ya itu pembuktian versi Sandi gitu. Di pengalaman itu masih berlanjut ternyata. Masih banyak lah kisah-kisah. Karena saya itu baru awal-awal kayak apa sih yang ngebuktiin kita tuh bisa bikin konten begini juga. Enggak kayak yang udah konten-konten lain yang bikin kategori horor tuh editan atau tambah-tambah. Karena yang gue tahu kan apa ya, kalau kita kan serius mematikan, tapi dimatikan oleh konten-konten settingan. Jadi tanggapan orang, jangan-jangan settingan kan gitu. Ini dimatinya sama itu. Betul, ini setan tambahan lah, setan buatan lah. Kita bisa buktiin lah kalau kalian mau lihat gitu ya, atau mau ikut ekspor, ayo kita gas pokoknya. Oke deh kalau gitu. Oke, Bang Dekuk, mungkin ada pesan untuk penonton nih, yang lu pengen sampein tentang perjalanan hidupku dan hal-hal gitu. Oke guys, mungkin buat teman-teman, pengalaman gua kali ini kalian harus tahu tuh, nggak semua pegangan itu berdampak baik buat kita. Jadi ada banyak banget pegangan yang mungkin dari leluhur atau dari orang itu berdampak buruk bagi kita. Kalau kalian pengen punya pegangan atau apapun, minimal kalian harus tirakat. Jadi kalian punya wadah buat komunikasi sama yang kalian pengen tuju gitu. Jangan apa kata orang, kalian nggak bakal bener ke depan. Mungkin cuma itu lah. Oke, Bang Dekuk, terima kasih nih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ganggu nih, Bang. Enggak, sama ya. Siap. Terima kasih ya Bang Dekuk. Sama-sama. Oke deh, buat kalian para penonton sekali lagi nih dimanapun kalian berada, gue ingetin menuju 300 subscribe sebanyak-banyaknya dan komentar sebanyak-banyaknya. Nanti bakal dipilih 3 komentar dari subscriber terbaik. Untuk 3 pemenang kita bakal bagi-bagi kaos. Nah, jadi buat kalian semua dimanapun kalian berada, karena yang namanya hal-hal goib bahkan di luar nalar yang kita alami tanpa diduga. Jadi buat kalian tetap stay terus, dukung kami agar kami makin berkembang dan semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dengan Bro dan saya harus pamit undur diri, dan ingat, alam goib itu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.